Apapun musim hidup kami, apapun yang sedang kami alami, kami ingin berkata, Tuhan tetap baik. Kami ingin bersyukur, sebab kami tidak sendiri. Kami memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, tempat sandaran kami. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami layani. Siang dan malam hati kami terpaut kepadamu, dan kami bersyukur karena Engkau kota benteng kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami, dan terlebih Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala agung kami yang memberikan nyawanya bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar sore hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan. Kami berdoa biar itu naik sebagai dupa yang berbau harum, karena lahir dari hati yang tulus dan murni, mencari Engkau, mengasihi Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berfirman bagi kami, ajar kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan, memerdekakan setiap kami, dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Sebelum duduk, beri salam kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik. Shalom. Terima kasih buat tim musik dan semua para pelayan yang mempersiapkan penjemputan tamu dan segala sesuatunya. Saudara melakukan untuk Tuhan, dan saya percaya Tuhan disenangkan. Firman Tuhan berkata, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ada upah yang besar. Baik. Saya beri tema firman Tuhan, gembala yang baik. Amin. Kita mengenal Tuhan kita Yesus sebagai gembala yang baik. Dan Tuhan memanggil setiap kita di bumi ini untuk menjadi pelayan-pelayan, gembala-gembala bagi setiap orang di bumi ini. Oleh sebab itu, mari belajar seperti karakter Tuhan. Amin. Amin. Yuk mari lihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Perikop atasnya bicara tentang gembala yang baik, dan saya beri tema firman Tuhan dengan judul yang sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Apabila, ayat 16, dan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 17. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Tuhan mengajar kepada murid-murid. Dan sebagai murid-murid Kristus, perlu untuk meneladani akan firman Tuhan. Amin. Teladan satu-satunya adalah firman. Di luar firman, kita jangan melakukan. Amin. Oleh sebab itu penting untuk kita mengetahui firman, agar supaya orang tidak disesatkan. Ada berapa banyak orang Kristen hanya mendapatkan, mendengar dari orang, tapi dia tidak pernah sendiri membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Sehingga mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Oh, kata orang, informasi-informasi yang salah. Saudara dan saya perlu untuk membaca firman Tuhan sendiri. Sampaikan kiri kanannya berkata, baca dan renungkan firman Tuhan. Baik, kita akan belajar tentang bagaimana firman Tuhan menulis tentang gembala yang baik. Bayu, mau jadi gembala yang baik? Harus belajar dari firman. Seorang kepala keluarga harus menjadi gembala bagi keluarganya. Gembala itu bukan hanya berarti gereja, gembala gereja, tidak. Saudara di perusahaan dan saudara adalah satu-satunya, ataukah mungkin orang Kristen dan semakin besar bukan orang Kristen, saudara harus menjadi gembala. Benar? Saudara di kampus saudara, di pekerjaan saudara, dan ada banyak orang di sana, dan saudara jadi gembala. Bahkan mungkin di kalangan saudara, keluargamu, semua Kristen, tapi masih belum sungguh-sungguh, saudara harus jadi gembala bagi mereka. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi penting untuk belajar bagaimana di dalam hidup kita ini menjadi gembala yang baik. Karena dengan begitu, saudara akan meneladani dan sekaligus menjadi berkat. Saudara menjadi berbeda dengan orang lain. Karena cara Yesus memimpin adalah dia salah satu punya karakter, yaitu seorang gembala. Dan gembala yang baik itu berbeda dengan gembala yang upahan, kata firman Tuhan yang tadi. Ya, ada juga gembala tapi upahan. Nah, makanya Yesus tidak mau menjadi gembala. Dia memberi sebuah kejelasan bahwa jangan, karena gembala di bumi ini menggembalakan kambing domba yang saudara lihat. Saudara, dia bertugas menggembalakan kambing domba di Israel, itu adalah gembala upahan. Sedangkan gembala yang sesungguhnya di dalam melayani berbeda dengan gembala upahan. Saudara bisa mengerti konteks dalam mengajar, Tuhan mengajar ini. Karena seringkali ketika Yesus bicara tentang domba-domba, tentang gembala, otomatis mereka terekor dengan kehidupan sebagai gembala-gembala yang selama ini di sana. Dan dia, siapa tahu dia berpikir bahwa, oh jadi gembala itu yang seperti ini, yang Yesus maksud. Tidak, saudara. Yesus tidak memanggil orang untuk menjadi gembala upahan. Tapi saudara harus belajar untuk menjadi, dipanggil sebagai pelayan yang baik, gembala yang baik. Amin? Amin? Berapa banyak, Pak? 1 orang, 2 orang, 10 orang, 12 orang, terserah berapa, 100 orang, dan seterusnya. Tapi hati gembala itu penting untuk kita belajar. Amin? Amin? Nah, mari lihat. Pencuri ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Setan, iblis. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Domba-domba yang tidak tergembalakan senantiasa hendak dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Itu. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang tidak tergembalakan. Karena iblis bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan untuk Tuhan mengajar bahwa orang harus tergembalakan agar supaya dia jangan dibinasakan. Dia jangan dicuri, dia jangan dibunuh. Dibunuh imannya, dicuri pengharapannya dengan Tuhan, dibuat kecewa oleh si jahat, dibuat tawar hati, dibuat macam-macam. Saudara, itu asalnya dari pencuri, yaitu iblis. Membunuh, mungkin tidak membunuh secara langsung, tapi dia membunuh iman orang. Dia membunuh percayanya. Nah, itu pekerjaan setan iblis. Kalau saudara mendengar orang bicara dan saudara merasa seperti imanmu dibunuh, saudara tahu itu asalnya dari iblis. Kalau kau dicuri damai sejahteramu, kau tahu ini asalnya dari iblis. Amin, saudara? Amin? Amin? Bukan orangnya itu iblis, tapi asal dari bicara itu. Ataukah mungkin saudara lagi sendirian dan tiba-tiba saudara depresi, saudara ini dicuri damai sejahteramu. Saudara harus tahu, ini bukan dari Tuhan, ini dari iblis. Amin. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara harus kenal caranya iblis bekerja. Baik lewat langsung bicara di dalam pikiranmu, perasaan saudara, maupun itu mungkin lewat perkataan dari orang-orang. Dengan saudara mengenal, saudara bisa menolak itu. Amin? Amin, saudara? Nah, sebaliknya, Yesus bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi, kalau yang dari Tuhan, perkataan firman Tuhan itu memberi hidup. Hidup itu apa? Dari loyo menjadi semangat. Amin? Dari yang putus asa karena masalah, langsung bangkit. Enggak, saya mau maju dengan Tuhan. Aku mau percaya sungguh-sungguh. Itu memberi hidup. Amin? Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya, punya uang ya, saya mau seperti Bapak Gembala. Wah, itu berlimpah. Puji Tuhan kalau diberi. Tapi bukan hanya itu. Kelimpahan itu, kelimpahan sukacita. Kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan yang lain. Saudara, kelimpahan memberi damai buat orang lain. Amin. Itu kelimpahan yang dari Tuhan. Jadi kalau saudara berlimpah di dalam hidupmu dalam hal ini, saudara tahu itu sumbernya dari Tuhan. Jadi saudara bisa membuat ini, melihat itu. Yaitu kalau yang dari iblis, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau yang dari Tuhan, dia memberi apa? Hidup dan membalinya dalam segala kelimpahan. Abundance. Orang yang selalu ingin memberi. Orang yang selalu ingin bersuka cita. Orang yang selalu memberi kekuatan buat orang lain. Memberi pengharapan buat orang lain. Memberi damai sejahtera buat orang lain. Itu karakter seperti itu. Itu karakter yang dari Tuhan. Amin. Nah, kita masuk pada poin ayat 11. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya, ayat 11, bagi domba-dombanya. Jadi, gembala yang baik, saya mencatat ada 7 hal penting untuk saudara dan saya pahami. Saudara bisa tulis. Gembala yang baik itu selalu punya karakter rela berkorban.
tidak mencari keuntungan sendiri. Amin. Kalau saudara melayani dan selalu ada korban di sana, kau berkorban, yang menggerakkanmu itu Tuhan. Yang memberi karakter kepada saudara sehingga mau rela berkorban itu Tuhan. Amin. Karena sifat manusia adalah sifat yang egois, menang sendiri, cuek, tidak mungkin berkorban. Tapi sifat karakter Kristus gembala yang baik itu apa? Sebagai pelayan Tuhan rela berkorban. Amin. Rela berkorban. Saudara, sedangkan yang upahan, dia tidak rela berkorban, namanya juga upahan. Dia kalau tidak diupah tidak mau. Kalau tidak menguntungkan dia tidak mau. Betul? Itulah bedanya. Jadi saudara lihat, setiap kali ada di diri saudara melayani karena upah, saudara sudah tahu, oh karakter saya tidak boleh ini. Saya diupah tidak diupah, saya harus melayani. Amin? Amin saudara. Ini harus jadi karakter kita. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Kita melayani seumur hidup. Diberi atau tidak diberi, menerima upah atau tidak, itu tidak apa-apa. Jadi latih diri kita untuk tulus melayani Tuhan. Bukan karena upahan, bukan karena uang. Saudara, gembala-gembala yang dilihat oleh bangsa Israel, itu semua adalah gembala upahan. Tapi Yesus datang sebagai gembala yang baik. Bukan upahan tapi malah dia memberikan hidupnya. Jadi yang dimaksud, apakah orang tidak boleh menerima PK, menerima persembahan? Boleh saja. Tapi motivasi kita tidak boleh itu. Ketika motivasimu, wah di sana memberikan 10 juta. Seumpama. Yang itu memberikan 300 ribu. Pilih yang mana? Saya mau pergi di sana karena 10 juta itu upahan. Jangan, saudara. Nah, itu yang tidak gampang. Itu yang tidak mudah. Kadang-kadang ada pelayanan yang dimana memberikan PK. Kadang-kadang tidak. Nah, latih diri kita untuk ikut apa kata Tuhan. Dan kita menerima PK atau tidak apa-apa. Amin? Amin? Amin saudara? Nah, ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, gembala upahan. Dia bukan gembala tapi upahan dikatakan. Sedangkan seorang upahan bukan gembala. Jadi Yesus menulis itu, jangan sampai salah paham. Mengira bahwa dia itu gembala, bukan upahan. Itu yang Yesus ingin katakan. Karena orang menilai bahwa dia itu gembala, bukan upahan. Itu maksudnya. Saudara bisa mengerti ini bahasa firman Tuhan. Ya. Jadi apa itu yang upahan? Dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Upahan bukan pemilik domba-domba. Pemilik domba-domba itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki, saya punya, itu punya, bertengkar untuk hal itu, jangan. Bukan pemilik kita. Itu milik Tuhan.
Amin. Amin. Nah, ketika melihat serigala datang, nah ujiannya begini saudara. Ternyata ketika serigala datang, ada perbedaan antara upahan dengan gembala. Ketika serigala datang, dikatakan meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Nah, itu upahan. Sedangkan gembala yang baik, dia sampai rela berkorban, memberikan nyawanya. Lihat Daud ketika menggembalakan kambing domba, apa yang dikatakan ketika bukan serigala lagi, singa dan beruang lebih besar datang, dia berkata apa? Aku menerkamnya, mencabik-cabik bulunya, menyelamatkan domba itu. Saudara lihat, tapi sedangkan upahan punya sifat, yaitu apa? Dia lari, dia tidak memperdulikan. Nah, ada satu faktor di sini, serigala. Hati-hati serigala ini. Kalau serigalanya terlihat seperti serigala, engkau tahu ini serigala. Tapi ada ayat firman Tuhan berkata, serigala berbulu domba. Seperti domba, tapi serigala sifatnya. Apa sifat serigala itu? Dia mencerai-beraikan domba-domba. Dia membuat domba-domba itu lari dari kawanan. Jadi perhatikan baik, kalau ada karakter serigala dalam hidup saudara, saudara harus matikan. Kalau ada karakter untuk saudara suka buat orang bertengkar, buat orang ini rusuh di dalam gereja, suka bawa mulut satu dengan yang lain, suka bergosip satu dengan yang lain, bukan mempersatukan, tapi mencerai-beraikan. Itu sifat serigala. Sekalipun dia domba. Saudara mengerti akan firman Tuhan ini? Saya berdoa bahwa firman Tuhan ini sederhana tapi dalam. Kalau saudara untuk Anda bisa mengenal karaktermu dan engkau bisa mematikan kalau itu muncul. Amin. Amin. Jadi karena dia yang membuat kawanan domba itu lari, dicerai-beraikan. Jadi yang buat cerai-berai bukan gembala upahan, serigala, tapi gembala upahan membiarkan. Saudara bisa mengerti? Serigala yang mencerai-beraikan domba, membuat domba-domba itu lari. Tapi gembala upahan ini membiarkan. Dia tidak mempertahankan. Saudara, pelayanan, panggilan Tuhan tidak bisa saudara sebentar mau, besok lusa tidak. Ini bukan toko yang dibuka satu kali besok tutup. Sekali ada dalam panggilan Tuhan, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, tanamkan di diri saudara selamanya. Amin. Itu tanda gembala yang baik. Saudara mau berkorban apapun itu, saudara dalam keadaan apapun, kalau semua dalam keadaan baik, belum diketahui itu gembala yang baik atau tidak. Tapi waktu dalam keadaan sakit, masalah, dingin, macam-macam keadaan, di situ diuji apakah engkau seorang gembala yang baik, yang tidak lari dari panggilan, tidak membiarkan itu. Saya pernah mengalami banyak hal dalam hidup. Banyak hal. Kalau saya ingin cerita satu persatu, terlalu banyak. Jadi jangan lari dari panggilan. Amin. Jangan lari dari Tuhan. Itu penting sekali, saudara.
Apalagi yang terjadi? Dia meninggalkan domba-domba itu. Upahan meninggalkan domba-domba itu. Jadi kalau ada sedikit masalah, langsung meninggalkan. Saudara harus tahu, itu karakter bukan gembala. Itu karakter bukan Tuhan. Itu karakter apa? Upahan. Nggak ada keuntungan, beresiko, tinggalkan. Saudara, tidak bisa. Seseorang yang dipakai, dipercayakan jiwa-jiwa oleh Tuhan harus teruji. Dan seringkali ujian itu datang. Apakah kau mau meninggalkan di saat orang lain meninggalkan, atau kalau engkau tetap setia di dalam melayani? Kenapa? Karena engkau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tetapkan diri saudara untuk tidak pernah meninggalkan panggilan Tuhan atas hidupmu. Pelayananmu. Jangan pernah, saudara. Jadi upahan itu apa? Lari sifatnya. Yang kedua, meninggalkan domba-domba. Apalagi? Membiarkan sehingga serigala itu menerkam. Jadi sifat serigala itu suka menerkam. Saudara, kalau Anda mau lihat, Anda tahu ini serigala atau bukan, orangnya suka bikin ribut, itu menerkam. Kalau suka bikin ribut, suka bikin masalah, itu sifat serigala. Anda mesti matikan. Itu sifat dosa. Tidak suka damai, sukanya ribut melulu. Saudara, itu sifat daripada ini. Gitu. Dia menerkam. Yang keempat apa? Dia mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu sifat serigala. Dia mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan upahan apa? Membiarkan itu diterkam, membiarkan dicerai-beraikan. Dia lari. Saudara bisa melihat ini? Supaya kita bisa mengerti apa yang mesti kita lakukan. Amin, saudara. Ia lari karena ia, ayat 13, seorang upahan. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi Tuhan bicara lagi, dia lari karena dia seorang upahan. Karena apa? Dan dia tidak memperhatikan domba-domba itu. Itu sifat dari upahan. Sifat dari upahan, kalau domba itu menghasilkan, memberikan upah, dia akan pelihara baik-baik. Tapi kalau tidak, dia tinggalkan. Karena apa? Tidak lagi memberikan air yang baik. Baik, kita masuk. Ayat 14, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Waktu saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Kita sebagai manusia kadang-kadang benar-benar terbatas dalam kekuatan, dalam banyak hal. Tapi percayalah bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Yesus mengenal setiap saudara.
dan domba-dombaku mengenal aku. Dari mana kita bisa mengenal Yesus? Dari apa? Dari suaranya. Dari firman Tuhan. Amin, saudara? Dari pengajaran firman. Sehingga kita tahu ini suara Tuhan. Ini firman-Nya. Amin. Amin. Domba-dombaku mengenal suaraku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekali lagi ditekankan, aku memberikan nyawaku, rela berkorban sampai memberikan nyawanya. Saudara, kekristenan belumlah dikatakan kekristenan, pelayanan belumlah dikatakan sebuah pelayanan sampai pelayanan itu rela berkorban. Rela berkorban. Itu baru dikatakan pelayanan. Saudara rela berkorban bagi Tuhan, bagi pelayanan. Belajar, saudara. Kalau saudara ingin jadi gembala bagi keluargamu, hai bapak-bapak, belajar berkorban. Saya di rumah tidak makan, saya berikan makanan itu buat istri dan anakku. Waktu keadaan begitu, saya puasa untuk mereka. Itu bukan sekali, itu bukan 2 kali. Itu sering kali. Dompetku boleh kosong, yang penting istriku jangan sampai dan anakku tidak makan. Mulai dari rumah kita. Bapak-bapak, engkau harus jadi imam, menjadi teladan, menjadi orang yang berdiri bagi keluargamu. Sehingga istrimu bisa bersandar dan berkata apa? Aku punya seorang suami. Aku punya seorang imam. Aku punya seorang gembala yang baik. Jangan ikut orang lain yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Jangan ikut orang lain gembala upahan mencari keuntungan. Oh, saya mau ambil keuntungan ini. Saya mau ambil keuntungan ini. Saya mau ambil keuntungan ini. Tidak bisa kau menggembalakan keluargamu dengan cara seperti itu. Kalau kau hanya ingin mengambil keuntungan dari mereka. Tidak. Seorang gembala, dia rela berkorban. Amin. Di gereja, dari awal gereja ada Pak Maksi. Keadaan apapun, yang nomor 1 apa? Pelayanan. Nomor 1 apa? Pelayanan. Seorang gembala haruslah menjadi orang yang berdiri, berkorban yang pertama. Karena engkau seorang gembala. Dalam gereja, di dalam keluarga bagaimana? Anak-anak muda jangan mau menikah laki-laki kalau engkau tidak mau punya sifat yang berkorban. Kalau ada makanan enak, kau makan duluan banyak-banyak, anakmu tidak makan atau makan sedikit. Papa saya itu, saya ingat sekali waktu kami kecil makan 10 biji buat 5 orang anak dan papa mama. Apa yang terjadi? Papa itu cuma makan supnya dengan nasi. Mami makan 1 biji. Selebihnya anak 5 orang. 1 orang yang besar dapat 2. Ada yang paling kecil Hendra dapat 1. Dipotong 16. Potong 2. Kemudian potong 2. Dulu nyoknyang sedikit lebih besar dari sekarang. Sudah itu potong lagi, 16. Kenapa potong 16? Saya ingat sekali sebab 1 sendok nasi, 1 itu. Dengan satu potongan. Jadi 1 piring ada 16 sendok. Sendok begini nasi, masuk nyoknyangnya. Tambah lagi 1 sendok. Mami saya kasih begini,
Suk, ini suk, suk. Saudara, tidak ada baby sister. Anak juga besar. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang mau berkorban. Dia nggak bilang, oh ya ini 10, saya mau 5. Saya kan kerja. Saya ini lapar. Kau belum bisa buat apa-apa buat saya. Tidak, saudara. Seorang gembala adalah seorang yang berkorban. Beri kiri kanan saudara. Berkorban. Yuk. Berkorban. Seorang gembala yang baik, waktu dombanya sakit dia ada. Sampai dia sehat. Tentu orang yang sakit belum bisa beri apa-apa. Tapi tujuannya bukan untuk memberi. Firman Tuhan berkata bahkan ada kawanan yang lain dia juga gembalakan. Asalkan domba itu mau digembalakan. Amin, saudara? Amin. Tujuan apa? Supaya dia bisa bertumbuh. Bisa tergembalakan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin tanya ibu-ibu, kalau suamimu jadi gembala yang baik, suka atau tidak? Hah? Suka atau tidak? Tenang apa tidak? Bangga apa tidak? Bangga. Rasanya damai dalam keluarga. Kenapa? Suami itu selalu menjadi imam. Kalau ada masalah, seorang gembala ada serigala kawanan domba, dia lari. Itu upahan. Oh, kasih istri saja, anak saja hadapi. Kamu yang hadapi. Ada tanggung jawab uang, ada tanggung jawab masalah yang lain, istri kau yang harus maju. Ini tanggung jawabku. Saya yang harus kerja sungguh-sungguh. Kalau istriku bantu itu hanya bantu. Tanya ibu-ibu itu wanita yang bantu bapak banyak. Tapi waktu dia lemah, saya berkata, Pap, mama istirahat. 1, 2 bulan, 3 bulan, seterusnya juga enggak apa-apa. Saya yang maju. Dia hanya bantu. Kita dibantu sudah bersyukur. Tanggung jawab saya. Amin, saudara. Selama saya sehat, jadi waktu saya maju, saudara, dia merasa tenang. Ada banyak orang tidak mengerti firman, kalau ada masalah dia suruh istrinya. Salah. Makanya engkau bukan seorang gembala. Seorang gembala ada masalah, serigala itu masalah. Benar gak? Dia tidak lari tapi dia maju. Jangan sampai domba-dombaku diterkam. Amin, saudara? Amin. Saudara harus mengerti karakter cara Tuhan di dalam hidup kita. Buat yang belum menikah, kau belajar akan hal ini. Amin. Laki-laki yang belum menikah, belajar. Perempuan yang belum menikah, belajar. Kenali pacarmu. Oh, jangan bilang, oh ganteng sekali. Aduh, suaranya main musiknya, wih, khotbahnya, uangnya banyak. Janjinya setinggi langit. Jangan, saudara, lihat karakter gembala itu ada enggak? Gitu. Aduh, Pak, ganteng sekali, Pak. Aduh, saya kelepek-kelepek. Saudara, jangan. Lihat karakter itu. Supaya engkau tidak salah memilih. Kalau engkau belum memiliki karakter, belajar. Dari sekarang nanti, jangan nanti. Amin. Para pelayan Tuhan, para pemimpin. Engkau sudah melayani Tuhan. Belajar untuk menjadi gembala yang baik. Amin.
Engkau yang mau jadi hamba Tuhan, lebih-lebih belajar untuk menjadi gembala yang baik. Amin, saudara. Itu harus menjadi karakter kita supaya orang lain bisa melihat, wah ini perbedaannya anak Tuhan dengan tidak. Amin, saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri.